Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hermi Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang apa yang sering menjadi bahan diskusi antara pengguna Skalev dengan tim CS Skalev, yaitu tentang attribution window. Karena sering melihat selisih, Mas, di dashboard saya gimana, kok nggak cocok dengan apa yang ada di Skalev, kok purchase-nya banyak tapi dashboard sedikit, atau sebaliknya dan seterusnya ya. Itu isunya, mostly isunya itu adalah attribution window. Oke ya. Nah, apa itu attribution window? Attribution window itu adalah, atau conversion window ya, sama saja, rentang waktu bagi konversi yang terjadi agar dapat diatribusikan terhadap iklan kita. Dia dapat diatribusikan terhadap iklan kita. Misalkan purchase-nya itu di ad yang mana gitu. Ketika Anda lihat dashboard iklan Anda, ada di toko Anda lihat ada purchase 5 biji gitu, purchase. Anda pengen mengatribusikan tuh, makanya buka dashboard kan, pengen tahu ad mana nih yang bikin purchase. Oh, ternyata ad yang 1, 2, 3. Lah kok ini isinya cuma 1, 2, 3, ini cuma 2 purchase, padahal di Meta ada, di dashboard Skalev ada 5. Orang transfer beneran ada 5, tapi di Meta cuma 2. Atau sebaliknya, di Meta muncul, tapi di Skalev nggak muncul. Jangan-jangan ada sesuatu tuh yang terjadi. Nah, ini ada atribusi-atribusi yang perlu kita pelajari di situ. Itu ya. Jadi atribusi itu adalah bagaimana kita mengatribusikan konversi terhadap iklan. Nah, kemudian untuk produk-produk yang lambat konversi, yang lambat biasanya itu menggunakan atribusi yang lebih panjang gitu, karena dia terkait dengan conversion window juga. Dia butuh atribusi yang lebih panjang, yaitu biasanya saya pakai namanya 7 hari. Karena di Meta untuk conversion window bisanya maksimal itu click through 7 hari, 7 dan 1. Lalu view through 1 hari aja. Saya sempat ingat dulu tahun-tahun berapa ya, 2018 kalau saya nggak salah ingat ya. Dulu windownya lebih banyak daripada ini. Jadi ini dipersedikit oleh Meta, saya nggak tahu kenapa. Pokoknya intinya jadi tinggal 7 hari, view through 1 hari, kemudian engage view 1 hari. Gitu. Nanti settingannya akan saya tunjukkan di belakang. Jadi intinya attribution window itu. Nah, ini yang kita pakai. Jadi Anda ketika nyeting iklan, itu attribution di iklan Anda tuh langsung dipasang ini 7 hari. Biasanya defaultnya memang begini sih. 1 hari, kemudian ini view through-nya 1 hari. Gitu ya. Ini default yang kita gunakan. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, Mas, saya terlanjur cuma 1 hari dan satu ini 1 hari, kemudian ininya ya 1 hari, ini nggak ada pilihan lain gitu ya. Anda bikin iklan lagi, siapa tahu Anda boncos iklan itu gara-gara 1 hari, terlalu cepat gitu, terlalu cepat untuk meminta konversi, padahal seharusnya bisa 7 hari, kita memberikan ruang gitu buat Meta untuk mikir. Nah, lalu yang engage view yang ini itu hanya untuk iklan yang sifatnya video. Jadi kalau nggak video dia nggak muncul gitu ya, dia nggak bisa dilakukan. Oke, lanjut. Nah, apa itu click through atau CTA, click through attribution? Ini untuk kepentingan penjelasan ini saya singkat aja CTA biar saya gampang ngejelasinnya. 7 hari. Apa itu CTA 7 hari? 7 hari itu adalah 7 kali 24 jam. Jadi kalau terjadinya jam 10 malam, maka dia akan dihitung 1 hari sampai besok jam 10 malam lagi. Gitu ya. Itu dia dihitung 1 hari. Jadi kalau 7 hari berarti 7 kali 24 jam. Tiap jam 10 malam gitu dihitungnya. Iklan itu bisa diatribusikan. Jadi ini sudah saya deskripsikan. Konversi yang diatribusikan terhadap ad dihitung 7 hari sejak dia klik pertama kali. Jadi kalau Anda ngelihat misalkan purchase di dalam iklan Anda, di dalam dashboard Anda ada purchase 1 atau content view gitu 1. Nah, content view-nya itu artinya terjadi dalam kira-kira 7 hari yang lalu. Maksimal 7 hari yang lalu gitu, sorry. Bukan 7 hari yang lalu, tapi maksimal 7 hari yang lalu. Jadi bisa jadi bukan content view ya, tapi misalkan anggaplah ini saya check out gitu ya. Ini saya check out sudah di dalam. Kalau content view atau landing page view kan biasanya terjadinya memang hari yang sama. Tapi kalau dia ini saya check out biasanya mungkin dia terjadi di hari yang kedua atau di hari yang ketiga, apalagi purchase. Kita anggaplah purchase saja. Kalau muncul purchase di situ 1, maka purchase 1 itu di dalam iklan Anda
satu buah purchase itu, satu unit purchase itu terjadi pada hari itu. Jadi purchase-nya memang terjadi hari itu. Tapi terhadap iklan yang mana, itu iklan dia melihat iklannya belum tentu hari itu. Dia melihat iklannya maksimal 7 hari ke belakang. Gitu. Dia maksimal melihat iklan yang Anda yang lagi nyala itu, yang muncul purchase-nya itu kan ada iklannya, ada campaign-nya. Nah, campaign-nya itu 7 hari, maksimal 7 hari yang silam gitu. Dari sejak muncul angka tulisan di situ. Itu. Nanti saya kasih contoh di belakang study case-nya gitu supaya Anda makin ngerti. Oke, jadi kalau terjadi di hari ke-8 dia nggak bisa diatribusikan terhadap iklan itu. Walaupun terjadi purchase. Walaupun di Skalef Anda itu ada purchase-nya. Tapi di dashboard bisa jadi nggak muncul purchase-nya. Kenapa? Karena mungkin terjadinya purchase itu adalah orang yang melihat iklan 8 hari yang lalu atau 10 hari yang lalu baru convertnya sekarang. Dia ngisi formnya itu 8 hari yang lalu, 9 hari yang lalu. Tapi transaksi dengan Anda itu hari ini. Dipostinglah ke Skalef. Begitu diposting ke Skalef, maka yang terjadi adalah purchase-nya muncul di Skalef, data kiriman notifikasi yang ada di Skalef itu muncul juga warna hijau, ya, bukti bahwa sudah terposting ke Meta, tapi di dashboard kita nggak keluar. Iklan yang mana ini nggak keluar. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari attribution window-nya gitu. Gitu ya. Kira-kira begitu. Nanti makin jelas kalau ada contoh kasus. Berikutnya view true attribution atau VTA gitu ya, 1 hari, 1 day gitu, 1 day. Konversi yang diatribusikan terhadap ad dihitung 1 hari sejak dia melihat pertama kali. Jadi melihat, dia nggak klik nih, makanya disebutnya non-click attribution. Dia nggak klik, dia hanya melihat. Melihat iklannya, melihat misalkan iklan Anda hanya gambar teks gitu, gambar teks yang dijadikan gambar, kemudian iklan melintas, orang ini lihat, maka itu dihitung dia sebagai masuk dalam conversion window itu nanti, masuk dalam attribution window-nya. Nah, di mana itu misalkan dia terjadi di hari yang sama purchase-nya, maka dia akan diatribusikan terhadap ad yang itu. Tapi kalau terjadi konversinya itu adalah di atas 24 jam atau di atas 1 hari sudah lebih, maka dia tidak bisa lagi diatribusikan terhadap ad yang dia lihat itu. Itu ya, nanti makin clear di belakang. Nah, ini Anda bisa baca, ini sudah saya kasih deskripsi, nanti file ini bisa Anda baca juga aja, saya bagikan gitu. Oke ya. Nah, Engage View ini yang terbaru, kalau nggak salah tahun lalu, saya lupa ingat. Engage View ini hanya untuk video. Jadi Meta bisa mengoptimisasi iklan kita ketika dia sudah muncul di attribution window, itu berarti sudah bisa kita gunakan itu sebagai optimisasi ya. Nah, ketika kita menggunakan Engage View ini, maka ini definisinya ya, konversi yang diatribusikan terhadap ad dihitung 1 hari sejak dia engage terhadap video kita itu. Nah, apa definisinya engage? Menonton video lebih dari 10 detik. Jadi dia menonton video itu 10 detik, maka dia engage tuh. Nah, tapi lihat dulu videonya. Jangan-jangan videonya cuma 10 detik gitu. Nah, kalau video yang kurang dari 10 detik, maka yang dihitung adalah 97% dari total length videonya. Jadi kalau videonya 3 detik ya berarti 97% dari 3 detik itu. Kalau dia nonton, maka itu akan dioptimize terhadap engage view gitu. Bisa dicarikan oleh Meta tuh orang-orang yang engage terhadap video dengan tipe-tipe yang Anda kasih begitu. Jadi otomatis iklan itu akan lebih powerful lah kalau video ya. Jadi sudah dikasih CTA ya, click through attribution, kemudian ada view-nya juga, view through-nya juga, kemudian ada engage view-nya juga yang 1 hari. Jadi Meta akan berusaha mencari gitu yang convert dengan menonton video yang Anda posting, yang convertnya itu 1 hari gitu kira-kira. Jadi benar-benar powernya itu dipakai 3-tiganya gitu ya. Nah, ini berlaku untuk seluruh placement kecuali FB in-stream video ads yang nggak bisa di skip. Kan Anda sering lihat video in stream yang kita pengen skip nggak bisa. Jadi kita harus nonton terus video itu 5 detik, 10 detik gitu kan. Ada yang video yang kuning itu yang barnya itu kuning yang kita nggak bisa skip. Nah itu nggak dioptimize terhadap itu. Tapi kalau video-video yang bisa di skip itu bisa kita dioptimize terhadap itu. Jadi umumnya 95% lah video yang berseliweran itu yang Anda gunakan tuh bisa, kecuali yang in stream itu.
Oke ya. Nah, dalam reporting engage view itu dijadikan bagian dari view through. Jadi nanti kalau lihat reporting jangan kaget kalau total resultnya itu nggak sama, karena engage view itu dianggap bagian dari VTA gitu. EVA itu dianggap jadi VTA. VTA dan CTA di total, maka itu jadi result. Nanti ada saya kasih screenshotnya. Nah ini contohnya. Jadi kalau Anda lihat di sini result 3884. Ini view konten ya. View konten 3884. Nah ini Anda kalau totalin 7D ini di total dengan ini. Itu. Ini. Totalnya mana ini totalnya? 23-nya itu dianggap bagian dari one day view Ya, view through, VTA gitu. Dianggap bagian dari view-nya gitu, jadi view engage view itu dianggap bagian dari view gitu. Disatukan yang non click attribution dengan yang click attribution itu disatukan. Gitu ya. Jadi jangan bingung, totalnya 201 ditambah 3683 itu 3884 gitu. Nanti kira-kira kalau Anda pengen baca ini terjadinya di atribusi yang mana gitu. Berikutnya cara menampilkannya di bagian kolom waktu Anda nyeting attribution. Waktu Anda biasa nyeting kolom ya. Pengen nampilin metrik tertentu. Nah, itu dia di sini Anda cari compare attribution setting gitu. Itu bisa menampilkan atribusinya. Lalu compare-nya apa ya, ini 7 hari, 1 hari, 1 engage view gitu ya. Terus apply gitu. Nah ini walaupun Anda nggak disetting iklannya itu dioptimize terhadap engage view, tapi tetap bisa ditampilkan. Kita pengen lihat engage view-nya bagaimana gitu, tapi tidak dioptimize terhadap engage view. Jadi pengaturan yang mana tadi ya? Nah, pengaturan yang ini tuh pengaturan optimisasi iklannya. Jadi mau dioptimize terhadap apa gitu. Jadi walaupun anggaplah Anda klik through-nya masukin 1 hari gitu, tetap di sini nanti kita bisa reporting. Jadi beda ya antara reporting dengan nyeting iklannya. Di reporting itu tetap bisa muncul kayak begininya, bisa muncul semua gitu. Di sini bisa muncul semua. Jadi mau Anda munculin semua, mau 1D, 7D, 28D. Walaupun 28D ini di optimisasi iklannya nggak ada ya. Seingat saya udah nggak ada, tapi nanti boleh di cross check lagi. Seingat saya nggak ada, jadi ini hanya kepentingan reporting aja sih gitu. Oke, lanjut. Nah, ini skenarionya, biar Anda makin paham. Skenario 1. Orang ini hari pertama dia klik, lalu dia baca landing page, baca, dia ngisi form. Terus sudah ngisi form, tektokan tuh sama CS di WA sama CS nggak bales. Nah, baru di hari ketiga dia balas. Oke, saya jadi beli. Belum bayar. Nah, bayarnya di hari ke-7. Nah, ini nyala semua. Jadi di hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7. Landing page-nya nyala, add to cart-nya ke report, initiate checkout ke report. Waktu chat ini nggak ada report apa-apa, nggak ada event apa-apa di situ. Kemudian pada saat dia bayar, dia purchase tuh ke report. Itu masuk. Jadi di iklan Anda itu walaupun dia terpisah-pisah ya. Jadi landing page view, add to cart sama initiate checkout-nya di hari ke-1. Lalu Anda setting misalkan tanggal 1 Oktober gitu. Kemudian di tanggal 7 Oktobernya itu purchase-nya. Nah, kita nggak pernah tahu tuh itu dihubungkan dengan yang mana, kita nggak pernah tahu. Tapi ya Anda lihat aja misalkan di dashboardnya jadi purchase-nya itu bukan purchase yang didatangkan oleh form hari itu juga. Semuanya 100% dari data itu tidak artinya semuanya datang ngisi form di hari yang sama kemudian dia purchase di hari yang sama, enggak. Bisa jadi itu di hari ke-2, di hari ke-3 yang lalu, maksimal 7 hari yang lalu. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sini paham skenario 1. Ini paling sederhana nih. Berikutnya skenario 2. Nah, dia klik, kemudian baca landing page Anda, baca ngisi form Anda, tektokan, semuanya nyala, tapi nggak purchase. Nah, di chat sama CS hari ketiga masih nggak purchase juga. Lama mikir, hari ke-8 dia baru bayar. Nah, ini problem. Waktu dia baru bayar di hari ke-8, jadi 8 hari itu dari sejak dia ngisi form,
dan dia tidak melihat iklan sama sekali di tengah jalan, di antara 8 hari itu dia nggak buka Facebook, dia nggak buka Instagram, dia nggak ngelihat iklan kita sama sekali di situ, maka dia tidak bisa diatribusikan terhadap iklan apapun. Jadi dia purchase-nya nggak ada. Walaupun di Skalev Anda muncul purchase, tapi nanti pada saat di Skalev muncul purchase, Anda lihat dashboard, loh dashboardnya nggak ada mas. Dashboard saya 0 mas, ini kok selisih nih, Skalevnya yang error nih mas. Harusnya Skalev tuh ini, itu paling sering tuh, itu paling sering dikomplain. Padahal ada skenario dia tuh keluar dari attribution window. Kalau masalah Skalev, Anda lihat aja di dalam laporan order itu ya waktu CS submit data itu, dan itu sudah ada centang hijau tanda bahwa sudah disubmit oleh Skalev ke Meta, itu sudah tersubmit. Anda tidak akan kehilangan data konversinya yang dibaca oleh Meta, itu Anda tidak akan kehilangan. Data audiensnya nggak akan kehilangan. Yang Anda kehilangan itu hanya atribusinya, atribusi terhadap iklan yang mana gitu. Kenapa? Karena konversinya sangat terlambat, lebih dari 7 hari. Gitu ya. Ini kebetulan sudah Isya, nggak apa-apa saya terusin aja ya. Di sini 30 menit soalnya. Komatnya. Oke, skenario 3. Skenario 3 adalah pertama kali dia lihat di hari pertama ya, dia lihat ad, kemudian dia klik, dia baca landing page, dia ngisi form. Hari pertama tuh semua nyala, landing page view nyala, add to cart nyala, isi checkout nyala, tapi nggak purchase. Oke. Sama CS belum convert, sama CS diajak chattingan nggak balas sama sekali. Lalu di hari keempat, dari sejak dia lihat hari iklan yang pertama, dia ngisi form lagi. Dia lupa, kok nggak nge-WA ya CS-nya juga mungkin lupa, ke skip gitu. Padahal saya mau beli, iklannya kebetulan seliweran lagi, tapi dia lihat iklan yang kedua, bukan lihat iklan yang pertama Anda lihat itu. Ya apa yang dilihat sama dia yang pertama kali. Jadi mungkin dia lihat campaign Anda yang lain gitu, muncul lagi di retargeting sama metanya. Nah muncullah dia lihat ad yang kedua, lalu dia ngisi lagi, maka dia akan muncul lagi, landing page view muncul, add to cart muncul, ini saya checkout muncul. Tapi diatribusikannya sudah terhadap iklan Anda yang lain, bukan iklan Anda yang pertama. Iklan Anda yang pertama itu dianggap sudah dihapus saja. Jadi dia kayak ngeriset lagi dengan hitungan yang baru. Makanya di sini saya kasih warna merah ya. Di sini 1, dia mulai 1 lagi. 2, 3, 4. Nah, di hari kelima dari sejak dia ngisi dari ad yang kedua itu dia convert, maka dia akan purchase tapi teratribusi terhadap ad yang kedua. Ingat ya, jadi ini di tengah jalan itu kayak misalkan kalau yang skenario 1 tadi kan dia nggak lihat iklan sama sekali di tengah jalan. Kalau ini dia ngelihat iklan lagi gitu di tengah jalan. Nah, saya nggak tahu skenario yang kalau dia cuma lihat iklan ada nggak di belakang, saya lupa. Nanti coba saya terusin dulu, siapa tahu ada. Jadi ini kalau gini nyala semua, tapi data Anda kepisah. Kepisahnya adalah ad yang pertama itu terimanya hanya landing page view, add to cart, dan isi checkout. Lalu ad yang kedua terimanya cuma purchase-nya aja gitu. Jadi jangan bingung, mas saya bingung mas, saya mau mengoptimalkan yang mana nih mas, mengoptimas campaign saya yang mana mas, ini purchase-nya kok tinggi banget mas, tinggi banget, rasionya sangat bagus banget campaign saya yang kedua, tapi campaign saya yang pertama itu bagus ini saya check out-nya, tapi purchase cost per purchase-nya mahal banget. Bisa jadi tuh audiens Anda itu mereka tuh ngisi lagi di tengah jalan gitu. Jadi kepotong sama campaign Anda yang kedua. Jadi jangan bingung. Nah, biasanya yang suka motong-motong ini, yang suka motong di tengah jalan ini adalah campaign-campaign yang sifatnya optimisasinya ke purchase. Jadi kalau Anda optimisasi purchase dan Anda menggunakan Skalev, karena datanya ke submit terus ke Skalev ketika transaksi Anda purchase, maka Meta itu akan jadi lebih pinter untuk nyari orang-orang yang purchase, karakteristik yang purchase. Otomatis yang disamperin sama dia adalah orang-orang yang sudah ini saya check out di campaign Anda yang A, ad Anda yang A. Dia lihat kan yang A ini udah check out, tapi kenapa nggak purchase, disamperin lah sama campaign yang purchase. Wah, di drill terus, pokoknya harus purchase gitu. Ternyata purchase beneran. Begitu purchase beneran, jatuhnya kena di campaign Anda yang kedua gitu, bukan ad yang pertama, kenanya di ad yang kedua gitu. Jadi kayak datanya kepisah, antara ad 1 sama ad 2 tuh kepisah datanya. Nah gitu ya, jadi skenarionya begitu. Jadi jangan bingung. Nah gimana cara mengatasinya? Nah ini mungkin triknya ya, berarti
campaign Anda juga jangan kebanyakan gitulah kira-kira. Ini nyambung dengan materi-materi bongkar meta ads, materi saya di kelas konversi, materi saya di BFA dan seterusnya, ini connect semua gitu. Jadi makanya jangan sampai kebanyakan lah kira-kira campaign Anda gitu ya, karena dia akan scattered di situ di tengah jalan. Oke, berikutnya ini masih salah tulis ya skenario 4-nya. Ini skenario 5 ya harusnya ya. Skenario 5. Jadi lihat ad, kemudian hari yang sama dia ngechat CS, hari yang sama dia bayar. Nah, ini strategi base-nya orang RO, repeat order. Dia lihat ad Anda. Oke. Masuk tuh conversion window ya, lihat ad ya. Mau lihat video, mau lihat gambar, mau lihat reels, mau lihat story, pokoknya iklan Anda kelihatan sama dia. Kebaca. Begitu kelihatan content view tadi, kalau content view kita nggak usah pikirin dulu. Yang jelas landing page view nggak ada karena dia nggak ngeklik. Lalu yang kedua ya, view content otomatis relatively nggak ada. Kalau iklan Anda ini saya check out atau purchase, itu akan sangat kelihatan sekali datanya itu nggak ada. Tapi yang muncul cuma purchase. Ini saya check out juga nggak ada. Add to cart nggak ada sama sekali. Dia munculnya cuma purchase-nya doang. Kenapa? Karena dia lihat ad, kemudian dia ngechat CS, langsung dia bayar hari itu juga. Itu RO. Orang-orang RO kejadiannya kayak begini. Berikutnya, skenario berikutnya, lihat ad ya, di hari di hari 1 dia lihat ad. Di hari kedua dia ngechat CS atau bayar. Lah ini nggak kedetek semua ini. Nggak akan ada muncul apapun di dashboard Anda. Dia lihat ad nggak ada landing page view. Kalau biasa Anda ngelihat landing page view ya, view kontennya juga nggak ada. Ini saya check out nggak ada, add to cart nggak ada. Di hari kedua sudah keluar dari conversion window yang ada, dari attribution window yang ada, juga akhirnya nggak ada purchase-nya juga di situ. Ya sudah, berarti hanya kebaca di Skalef Anda dan di custom audience gitu. Skenario berikutnya, ini lihat ad 1, kemudian klik baca landing page, ngisi form. Nah, tapi di tengah jalan kepotong sama ad yang kedua. Ad yang kedua langsung hari yang sama dia cuma ngelihat. Kalau yang pertama kan dia ngeklik. Yang pertama dia ngeklik, dia baca, dia ngisi form. Ini skenario umum ya di kita ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga dia belum transaksi, belum closing. Hari keempat dia ngelihat ad lagi, ingat, oh ini kan produk saya yang kemarin yang mau saya beli. Dia langsung ngechat CS, "Kak, aku jadi beli dong yang kemarin." Gitu, gara-gara ngelihat testi. Gara-gara ngelihat produk Anda yang lain, tapi saya maunya yang ukurannya yang ini nih, yang warnanya ini. Saya lihat di iklan kok ada gitu. Di hari keempat terhitung dari ad yang pertama, otomatis landing page view, add to cart, ini saya check out, itu semuanya teratribusi ke ad yang pertama, tapi purchase-nya teratribusi oleh ad yang kedua. Gitu ya. Dan di dashboard itu kalau seandainya hanya satu-satunya ini yang terjadi purchase-nya, maka dia akan kelihatan hanya satu purchase. Nggak ada add to cart-nya, nggak ada content view-nya, nggak ada landing page view-nya, nggak ada ini check out-nya, tiba-tiba purchase aja satu. Nah, ini paling sering terjadi juga karena konversi di di Indonesia ini rada-rada lambat ya gitu. Berikutnya, ini yang kasus engage view. Dia engage di hari pertama. Ini mirip ya dengan yang tadi. Engage di hari pertama, kemudian dia baru bayarnya hari kedua. Sama, di yang pertama landing page view nggak ada, lalu di hari keduanya purchase-nya purchase-nya ini harusnya nggak muncul nih. Di hari kedua dia chat CS, dia bayar, dia purchase nggak muncul. Karena engage view itu hanya satu hari gitu. Skenario berikutnya adalah engage view. Dia engage di hari pertama, engage ad video, kemudian RO chat CS langsung bayar di hari yang sama juga. Jadi ngelihat semua jadi yang sama. Nah, ini sama, landing page view nggak ada, add to cart nggak ada, ini checkout nggak ada, purchase-nya ada gitu ya. Nah, jadi ini juga orang-orang RO biasanya terjadinya begini nih. Jadi cuman purchase-nya aja nebeng di belakang. Oke. Nah, bagaimana pengaturan purchase eventnya? Kalau di Skalef ya Anda tinggal setting begini, karena di Skalef cukup sophisticated di bagian event. Jadi ini penting sekali buat Anda ngatur supaya nggak missing ya.
Karena seringkali discrepancies itu munculnya pas missing angka begini karena Anda salah centang gitu. Jadi misalkan konsumen saya belum bayar tapi kok sudah muncul purchase-nya, ya mungkin karena Anda nyeting trigger purchase-nya itu di Skalef, baru dia confirm udah ditandai sebagai purchase gitu. Misalkan pengennya tuh bener-bener baru sampai bukti transfer di upload sama konsumen ini sudah purchase. Padahal kan kita nunggunya konfirmasi dulu sama tim verifikator atau tim admin atau tim CS kita yang lihat laporan rekening bank gitu langsung. Itu kalau confirm baru ditandai sebagai purchase. Tapi mungkin ada teman-teman kita juga yang pengennya begitu konsumen upload udah aja anggap aja purchase langsung gitu biar nggak repot. Bisa gitu ya. Kalau COD misalkan COD-nya nunggu nyampe dulu baru completed dulu baru kemudian bisa sebagai purchase, terlambat. Saya dulu begitu juga. Jadi sampai ke completed baru dia purchase, tapi ternyata nggak sehat buat iklan kita. Jadi yang sehat adalah purchase-nya terjadi pada saat confirm aja. Jadi begitu si bayarnya confirm itu dianggap purchase langsung gitu. Kalau ship ya bisa tapi selisih 1 hari ya. Saya pengennya di mana dia membuat satu decision, disitulah kita tandai sebagai purchase gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk memahami lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.